Piala Asia 2023 akan ditunda dari yang sebelumnya pertengahan tahun menjadi bulan Januari 2024 di Qatar. Tim nasional Indonesia akan menempati pot keempat dalam drawing dan berpeluang untuk bertemu lawan yang tangguh seperti Jepang serta Korea Selatan. Cetak Gol coba merangkum calon lawan tim nasional Indonesia di Piala Asia sebagai berikut. Ditunda ke tahun 2024. Piala Asia 2023 awalnya dilaksanakan pada bulan Juni hingga Juli 2023 yang lalu di China. Namun pandemi COVID-19 yang melanda membuat Tiongkok mengundurkan diri sebagai tuan rumah. Hal tersebut membuat AFC bergerak cepat untuk mencari tuan rumah pengganti. Sehingga AFC membuka proses bidding ulang demi menentukan tuan rumah yang baru. Dalam proses tersebut terdapat 3 negara yang berhasil masuk ke tahap akhir, yakni Qatar, Korea Selatan, dan Indonesia. Hingga akhirnya Qatar terpilih sebagai tuan rumah pada 17 Oktober 2022 yang lalu. Exco AFC yakni Windsor John menyampaikan alasan terpilihnya Qatar sebagai tuan rumah. Dia bilang kalau negara Asia Barat ini punya infrastruktur dan juga finansial yang memadai. Qatar juga diketahui punya stadion-stadion dengan kualitas terbaik. Hal itu bisa terlihat saat kesuksesan mereka dalam menggelar Piala Dunia 2022 yang lalu. Selain itu, John juga menambahkan jika negara asal Timur Tengah itu menawarkan kontribusi finansial dan juga sponsor. Bagi Qatar, ini merupakan ketiga kalinya mereka terpilih menjadi tuan rumah Piala Asia. Sebelumnya, negara tersebut pernah menjadi tuan rumah Piala Asia di tahun 1988 dan 2011. Tahun ini, turnamen Piala Asia akan digeser di tahun 2024 dengan pertimbangan suhu panas di Qatar yang nggak bersahabat pada bulan Juni dan Juli. Sementara itu, pada Januari 2024 mendatang, Qatar akan memasuki musim dingin. Tetap lolos dan terhindar dari sanksi FIFA. Tim nasional Indonesia berhasil lolos ke putaran final Piala Asia 2023. Hasil tersebut diraih saat skuad asuhan Sintayong menempati posisi kedua grup A kualifikasi Piala Asia 2022 yang lalu. Keberhasilan Indonesia lolos ke Piala Asia sampai mendapatkan selamat dari akun resmi FIFA lewat media sosial Twitter. Apalagi terakhir kali skuad Garuda ikut di Piala Asia adalah pada tahun 2007 yang lalu. Itu pun karena berstatus sebagai tuan rumah sehingga lolos secara otomatis. Terakhir kali Indonesia lolos lewat jalur kualifikasi adalah di gelaran Piala Asia 18 tahun yang lalu alias Piala Asia 2004. Sejak saat itu Indonesia selalu gagal menembus Asia. Sayangnya status Indonesia sebagai peserta Piala Asia 2023 sempat terancam hangus. Hal tersebut dikarenakan FIFA mengancam sanksi kepada Indonesia. Ini adalah buntut dari dicoretnya Indonesia dari perhelatan Piala Dunia U20. Salah satu faktornya adalah penolakan kepada salah satu negara peserta dari 2 gubernur yang kotanya terpilih sebagai tuan rumah. Indonesia mendapatkan ancaman hukuman berupa sanksi administrasi hingga berpotensi dilarang ikut serta dalam turnamen internasional. Beruntungnya FIFA hanya memberikan sanksi ringan untuk Indonesia. Ketua Umum PSSI yakni Erick Thohir mengatakan jika Indonesia hanya mendapatkan sanksi pembekuan dana dari FIFA Forward. Dana itu biasanya diberikan FIFA untuk membantu federasi dalam hal administrasi. Dengan hukuman ringan yang didapatkan, maka skuad Garuda dipastikan tetap bisa tampil di Piala Asia 2023. Masuk dalam pot 4. Tim nasional Indonesia berhasil merangsek ke peringkat 150 besar ranking FIFA. Kepastian tersebut didapatkan setelah skuad Garuda menang atas Burundi yang memiliki ranking di atas Indonesia. Sebagai informasi, sebelum pertandingan menghadapi Indonesia, Burundi menempati urutan 141, sedangkan anak asuh dari Sintayong bertengger di 151 ranking FIFA. Skuad Garuda berhasil menang di pertemuan pertama dengan skor 3-1, lalu imbang 2-2 di pertandingan kedua. Hasil itu membuat timnas kita naik ke peringkat 149 ranking FIFA. Meskipun begitu, di Piala Asia nanti pasukan Sintayong tetap menempati pot terakhir yakni pot 4.
Dari 24 peserta yang bertanding, skuad Garuda merupakan negara yang punya ranking FIFA terendah. Sedangkan peringkat tertinggi di pot 4 dipegang oleh tim nasional India yang bercokol di ranking 101 FIFA. Sementara di pot 3, Libanon menempati posisi buncit dengan berada di posisi 99 di FIFA. Artinya Indonesia harus menempati peringkat 98 kalau mau keistimewaan di pot ketiga. Selain itu, di turnamen ini Jepang merupakan negara dengan peringkat FIFA paling tinggi. Berada di pot 1, skuad Samurai Biru bertengger di urutan 20 FIFA. Nantinya semua peserta akan dibagi menjadi 6 grup yang masing-masing diisi oleh 4 negara. Drawing Piala Asia 2023 bakal dilangsungkan tanggal 11 Mei mendatang di Doha, Qatar. Calon lawan Timnas Indonesia. Melihat pembagian pot yang ditempati Indonesia, anak asuh Sintayong dipastikan bertemu dengan lawan-lawan yang tangguh. Salah satu lawan yang paling berat yang bisa dihadapi oleh Indonesia adalah Timnas Jepang yang berada di pot 1. Seperti diketahui, skuad Samurai Biru diisi oleh pemain-pemain dengan nama mentereng yang tampil bagus di Piala Dunia 2022 lalu. Salah satunya adalah Kaoru Mitoma yang lagi gacor-gacornya bersama Brighton. Lalu ada juga Daichi Kamada yang sedang menampilkan performa gemilang saat membela Eintracht Frankfurt. Untuk Mitoma kini sudah mengemas 7 gol dan 5 assist di skuad The Seagulls. Atas penampilan apiknya, Roberto De Zerbi bahkan memuji kalau sang pemain merupakan bagian penting dari tim. Sedangkan Kamada berkontribusi atas raihan gelar Europa League untuk skuad di Adler musim lalu. Di musim ini pemain 26 tahun itu mengemas 7 gol. Lawan paling ringan dari pot 1 adalah Arab Saudi dengan ranking FIFA yang paling rendah. Meskipun begitu, skuad Green Falcon juga nggak bisa dianggap remeh. Sebab di Piala Dunia 2022 lalu mereka menjadi satu-satunya tim yang berhasil mengalahkan Argentina, di mana Lionel Messi dan kawan-kawan berhasil menjadi juaranya. Selain dari kedua tim ini, Indonesia juga berpeluang bertemu dengan Australia, Iran, Korea Selatan, dan tuan rumah Qatar. Sementara di pot 2, pasukan Garuda berpeluang bertemu dengan Irak yang memuncaki pot tersebut. Selain Irak juga ada Yordania, China, Uzbekistan, Oman, dan Uni Emirat Arab. Yordania merupakan tim yang paling diharapkan satu grup karena pernah bertemu di kualifikasi Piala Asia yang lalu. Di laga itu, skuad Garuda berhasil memberikan perlawanan yang sengit meski pada akhirnya kalah dengan skor tipis 1-0. Terakhir, untuk pot ketiga diisi oleh Bahrain yang bertengger di posisi 1 pot ini dengan peringkat 85 FIFA. Kemudian juga ada Suriah, Palestina, Vietnam, Kirgistan, dan Libanon. Pada pot ini, Vietnam adalah negara yang dinilai cocok untuk satu grup dengan Indonesia. Sebab skuad Garuda sudah mengenal karakter permainan Vietnam karena sering bertemu di perhelatan Piala AFF. Di turnamen ini, Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan dipastikan gak akan menghadapi Thailand dan Malaysia. Pasalnya, kedua negara itu tergabung dalam pot yang sama, yakni pot keempat. Tetapi yang jelas, siapapun lawannya, Indonesia harus mempersiapkan diri dengan matang agar tidak hanya menjadi tim penghibur. Memenangkan pertandingan di Piala Asia akan selalu dikenang oleh publik tanah air seperti halnya kemenangan Indonesia atas Bahrain. Saat itu gol dicetak lewat kaki Budi Sudarsono dan Bambang Pamungkas. Pembuktian ambisi besar Indonesia. Skuad Indonesia harus lebih optimis menghadapi Piala Asia karena PSSI sudah punya target yang tinggi. Berkaca dari blueprint yang dibawa Erick Thohir saat bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Zurich, Indonesia punya niat yang serius untuk bertransformasi di sepak bola. Hal itu sudah termasuk dengan meningkatkan prestasi timnas Indonesia di level internasional. Maka dari itu di Piala Asia nanti skuad Garuda diharapkan meraih prestasi setinggi mungkin. Di sisi lain, Sintayong juga punya target yang tinggi di turnamen kali ini. Informasi yang tim Cetak Gol terima tadi malam tanggal 8 April, Sintayong kontraknya yang akan berakhir di Desember 2023 akan diperpanjang. Apalagi pelatih asal Korea Selatan ini sebelumnya gagal membawa Indonesia U20 tampil di Piala Dunia tanpa bertanding sedikit pun. Atas kegagalan ini, Sintayong berjanji untuk membawa timnas Indonesia senior pergi ke Piala Dunia 2026. Target itu memang bisa saja dicapai oleh skuad Garuda.
Sebab format di Piala Dunia mendatang bakal berubah menjadi 48 peserta. Jumlah itu lebih banyak dari event sebelumnya yang diadakan dengan 32 peserta. Tentunya dengan mengejutkan di Piala Asia akan memberikan efek positif untuk persiapan Indonesia menuju level Piala Dunia. Itulah ulasan calon lawan timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Bagaimana pendapatmu? Apakah kamu yakin skuad Garuda bisa mewujudkan mimpi bermain di Piala Dunia? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.